Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat, amin. Kami dari kelompok 2 pertemuan 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas soal-soal mengenai bab 3 materi peluang yang bersumber dari buku Dar Gibson Siagan Sugiyarto. Tapi sebelum itu kita mau perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Rehan Oktavino dengan NIM 14106210056. Halo, perkenalkan nama saya Nur Azizan Jerita dengan NIM 14106210099. Nama saya Syahrani Anjani Sandiva Putri dengan NIM 14106211107. Dan saya Adila Selistiani dengan NIM 14106210016. Pertanyaan pertama, Direktur Operasional bermaksud membangun 10 outlet yang semuanya berbeda bentuk. Berapa banyak cara untuk membangun 10 outlet tersebut di sepanjang sebuah jalan? Bila 6 outlet harus berada di salah satu sisi, sedangkan 4 lainnya berada di sisi lain. Untuk menjawab pertanyaan, perlu diketahui A. Akan dibangun 10 outlet yang berbeda bentuk. B. 6 outlet berada di salah satu sisi, sedangkan 4 outlet berada di sisi lain. Ditanyakan berapa banyak cara untuk membangun 10 outlet tersebut. Kita akan menggunakan rumus permutasi, yaitu N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial. N faktorial itu adalah 10, N1 faktorial itu adalah 6, dan N2 faktorial adalah 4. Diuraikan menjadi seperti ini, 6 faktorial di atas bisa dibagi habis dengan 6 faktorial bawah, dan sisanya dihitung seperti biasa. Hasilnya 5040 dibagi 24 sama dengan 210 cara untuk membangun outlet. Menggunakan cara untuk menghitung ruang ukuran sampel dengan permutasi halaman 76-77. Pertanyaan kedua, dari 5 baju merah, 3 baju hijau, dan 6 kuning, berapa banyak kemungkinan pilihan yang terdiri atas 6 potong baju bila setiap warna harus diambil 2? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui 5 baju merah, 3 hijau, dan 6 kuning. Ditanyakan, berapa banyak kemungkinan pilihan yang terdiri atas 6 potong baju bila setiap warna harus diambil 2? Kita dapat menggunakan rumus kombinasi, yaitu N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Dari masing-masing warna diambil 2, dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 2 kombinasi 5 ditambah 2 kombinasi 3 ditambah 2 kombinasi 6. Lalu diuraikan seperti rumus yang di atas seperti ini. Agar dapat memudahkan, kita bisa mencoret atau membagi yang bisa dibagi. Setelah dibagi, hasilnya seperti ini, 5 kali 4 dibagi 2 ditambah 3 ditambah 6 kali 5 dikali 2. Hasilnya 10 tambah 3 tambah 15 sama dengan 28 kemungkinan atau cara. Gunakan cara untuk menghitung ruang ukuran sampel dengan cara kombinasi halaman 77. Pertanyaan ketiga, seorang pengemudi truk dapat mengambil 4 rute untuk pergi dari kota A ke kota B, 2 rute dari kota B ke kota C, dan 3 rute dari kota C ke kota D. Jika dalam berpergian dari A ke D yang bersangkutan harus melakukan perjalanan dari A ke B ke C dan ke D, berapa banyak kemungkinan rute ke A dan ke D? Perlu diketahui A dari kota A ke B 4 rute, B dari kota B ke C 2 rute, C dari kota C ke D 3 rute. Ditanyakan jika harus melakukan perjalanan dari A ke B ke C dan ke D, berapa banyak kemungkinan rute dari kota A ke D? Untuk menghitung ruang sampel ini kita menggunakan rumus perkalian, yaitu K sama dengan N1 dikali N2 sampai seterusnya. Kemudian kita masukkan rumus kota A ke D sama dengan N1 dikali N2 dikali N3. Kita masukkan angka dari rutenya, yaitu 4 kali 2 kali 3. Hasilnya adalah 24 kemungkinan rute dari kota A ke kota D. Menggunakan cara untuk menghitung ruang ukuran sampel dengan cara perkalian halaman 75-76. Pertanyaan keempat, 4 orang laki-laki dan 3 orang wanita melamar untuk 2 lowongan di sebuah kantor keuangan balai kota. Berapa banyak kombinasi yang dapat dipilih dari para pelamar tersebut? Diketahui A, 4 laki-laki dan 3 orang wanita yang ingin melamar kerja jika ditambahkan menjadi 7 orang. Ditanyakan berapa banyak kombinasi yang dapat dipilih pelamar. Kita menggunakan rumus kombinasi, yaitu N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Lalu kita masukkan angkanya, N itu untuk 7 orang dan R itu untuk 2 tempat lowongan.
Lalu kita uraikan seperti ini, 5 faktorial bisa dibagi 5 faktorial di bawah, 6 bisa dibagi dengan 2 faktorial dan hasilnya 3, 7 dikali 3 hasilnya 21 kemungkinan kombinasi yang dapat dipilih pelamar. Menggunakan cara untuk menghitung ruang ukuran sampel dengan cara kombinasi yang terdapat pada halaman 77. Pertanyaan nomor 5, dari pengalaman sebelumnya, pedagang saham yakin bahwa dalam kondisi ekonomi seperti ini, peluang pemilik uang akan menanamkan modalnya dalam obligasi yang bebas pajak adalah 0,55. Menanamkan dalam dana bersama dengan peluang 0,35 dan akan menanamkan dalam keduanya dengan peluang 0,05. Tentukan peluang bahwa seorang pemilik modal akan menanamkan uangnya dalam obligasi bebas pajak atau dana bersama. Hitung pula peluang seorang pemilik modal akan menanamkan uangnya dalam hal lain bukan dalam hal keduanya. Perlu diketahui A bebas pajak sama dengan 0,55 atau nanti kita sebut PA, B dana bersama 0,35 atau nanti kita sebut PB, C PA gabungan B sama dengan 0,05. Ditanyakan A peluang menanamkan uangnya dalam obligasi bebas pajak atau dana bersama, B peluang bukan dalam keduanya. Kita akan jawab 6A terlebih dahulu. PA irisan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA gabungan B. Kita masukkan angkanya 0,55 ditambah 0,35 dikurangi 0,05 sama dengan 0,85. Kemudian 7B, PA irisan B aksen sama dengan 1 dikurang PA irisan B. Kita masukkan angkanya 1 dikurangi 0,85 sama dengan 0,15 menggunakan rumus sifat peluang halaman 78-79. Pertanyaan nomor 6, sebuah perusahaan perakitan AC menggunakan kompresor dari 2 pabrik. Pabrik A menyediakan 25% kompresor dan sisanya adalah pabrik B. Seandainya diketahui bahwa 5% kompresor dari pabrik A rusak dan 3% dari pabrik B rusak, sehingga mengakibatkan hasil rakitan AC tidak berjalan baik. Jika secara acak diambil sebuah AC untuk diperiksa dan ternyata hasilnya rusak, berapakah peluang bahwa kompresor yang dipasang pada AC itu berasal dari pabrik A? Diketahui A pabrik A menyediakan 25% kompresor, B pabrik B menyediakan 75% kompresor, C 5% kompresor dari pabrik A rusak, D 3% kompresor dari pabrik B rusak. Jika didesimalkan menjadi seperti ini, ditanyakan berapakah peluang bahwa kompresor yang dipasang pada AC itu berasal dari pabrik A? Untuk menjawabnya, PA sama dengan 0,025, PB jika A 0,05, P bukan A 0,75, PB jika bukan A 0,03. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita menggunakan teorema Bayes. Ini adalah rumusnya, kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui tadi. Jadi 0,0125 dibagi 0,0125 ditambah 0,0225. Hasilnya 0,0125 dibagi 0,35 sama dengan 0,357 atau 35,7%. Peluang bahwa kompresor yang dipasang pada AC itu berasal dari pabrik A. Jawaban ini menggunakan teorema Bayes halaman 83. Pertanyaan ketujuh, perusahaan besar menyediakan 3 motel bagi akomodasi rekanannya. Dari catatan sebelumnya diketahui 20% rekanan ditempatkan di anggrek, 50% di melati, dan 30% di kaktus. Bila 5% dari kamar-kamar di anggrek, 4% dari melati, dan 8% dari kaktus mengalami kerusakan pipa air ledeng, hitunglah peluang seseorang rekanan mendapat kamar dengan air pipa ledeng yang rusak. Hitung juga peluang rekanan yang diketahui mendapatkan kamar dengan pipa air ledeng rusak ternyata menginap di melati. Perlu diketahui A. Rekanan ditempatkan di anggrek 20%, melati 50%, kaktus 30%. B. Kerusakan pipa air ledeng di anggrek itu 5%, melati 4%, dan kaktus 8%. Jika didesimalkan menjadi seperti ini. Ditanyakan A. Hitunglah peluang seorang rekanan mendapat kamar dengan pipa air ledeng yang rusak. B. Hitunglah peluang yang mendapat kamar dengan pipa air ledeng rusak ternyata menginap di melati. Karena yang ditanyakan kamar melati, berarti PAJ sama dengan 0,5, PB jika AJ sama dengan 0,04, PA1 sama dengan 0,2, PB jika A1 sama dengan 0,05, PA2 sama dengan 0,3, PB jika A2 sama dengan 0,08. Kita akan menjawab 7A dulu menggunakan teorema probabilitas. Kemudian kita masukkan rumus teorema probabilitas, juga angka-angka yang tadi yang sudah kita ketahui. Hasilnya 0,02 ditambah 0,01 ditambah 0,024. Sama dengan 0,054 atau 5,4% peluang seorang rekanan mendapat kamar dengan pipa air ledeng yang rusak.
Selanjutnya 7B, kita menggunakan teorema Bayes dan kita masukkan rumusnya, kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui tadi. Hasilnya adalah 0,02 dibagi 0,02 ditambah 0,01 ditambah 0,024, jadi 0,02 dibagi 0,054. Hasilnya adalah 0,370 atau 37% peluang di Melati yang mendapatkan kamar dengan pipa air ledeng rusak. Ini menggunakan teorema Bayes halaman 83. Soal nomor 8. Sriwati MBA menjabat sebagai Presiden Direktur Sunset Corporation, perusahaan yang telah merencanakan untuk memasarkan suatu produk baru. Jika tidak ada pesaing, ia menggambarkan pemasaran produk tersebut akan sukses dengan peluang 80%. Jika ada pesaing, ia mengestimasi peluang pemasaran akan sukses 65%. Ia juga menggambarkan terdapatnya kemungkinan 30% untuk mendapatkan pesaing. Berapa persen peluang suksesnya pemasaran produk tersebut? Menjawab soal nomor 8, yaitu diketahui A. Jika tidak ada pesaing, pemasaran produk akan sukses dengan peluang 80%. B. Jika ada pesaing, peluang pemasaran produk akan sukses 60-50%. Yang C. Kemungkinan 30% untuk mendapatkan pesaing. Yang ditanyakan berapa persen peluang suksesnya pemasaran produk tersebut? Jawab, peluang suksesnya adalah 80%. Peluang sukses jika ada pesaing adalah 60-50%. Peluang awal dikurang peluang terjadi adalah 1 dikurang 80%, yaitu 20%. Kemungkinan mendapatkan pesaing adalah 30%. Untuk rumus teorema Bayes adalah peluang sukses dikali peluang sukses jika ada pesaing dibagi peluang sukses dikali peluang sukses jika ada pesaing, ditambah peluang awal dikurang peluang terjadi dikali kemungkinan mendapatkan pesaing, yaitu peluang suksesnya adalah 80% dikali peluang sukses jika ada pesaing adalah 65% dibagi 80% dikali 65% ditambah 20% dikali 30%. Hasilnya adalah 0,52 dibagi 0,52 ditambah 0,06 sama dengan 0,52 dibagi 0,58. Hasil akhirnya adalah 0,896. Jadi peluang suksesnya pemasaran produk tersebut adalah 89,6%. Soal nomor 9. Peluang sebuah mobil untuk memerlukan pergantian oli adalah 0,25. Peluang mobil tersebut memerlukan penyaring oli baru adalah 0,4. Kemudian peluang mobil memerlukan pergantian oli dan penyaring oli adalah 0,14. Menurut Anda, berapa peluang penyaring baru diperlukan bila oli harus diganti? Atas dasar teori peluang, bila penyaring baru diperlukan, berapa peluang olinya harus diganti? Untuk menjawab nomor 9, yaitu diketahui peluang oli adalah 0,25, peluang filter dan oli adalah 0,4, peluang kemungkinan oli dan filter adalah 0,14. Ditanyakan peluang oli yang harus diganti. Jawab, peluang oli dan filter sama dengan peluang oli dikali peluang filter dan oli. Nah, untuk peluang oli dan filter itu adalah 0,14 sama dengan 0,25 dikali 0,4 dikali peluang filter yang belum diketahui. Nah, peluang filternya adalah 0,14 dibagi 0,25 dikali 0,4. Hasilnya 0,4 dibagi 0,1 dan hasil akhirnya adalah 1,4. Karena nilai peluang ini tidak lebih dari 1, maka peluang filternya adalah 1. Nah, untuk mencari peluang oli dan filternya lagi adalah menggunakan rumus teorema Bayes, yaitu peluang filter dan oli dikali peluang oli dibagi peluang filter. Nah, hasil yang tadi 0,4 dikali 0,25 dibagi 1. Hasilnya 0,1. Jadi peluang memerlukan oli jika harus diganti adalah 0,1 atau 10%. Soal nomor 10 yaitu, suatu saat perusahaan tersebut mendapatkan order untuk mengangkut barang dari Jakarta ke Bandung. Perusahaan tersebut dihadapkan pada dua alternatif rute yang akan dilalui,
yaitu melalui Ciawi atau Cikampek berdasarkan pengalaman mereka selama ini. Data yang bisa diperoleh adalah 40% pengangkutan dari Jakarta ke Bandung adalah melalui Ciawi. Kemudian, peluang pengangkutan melalui Ciawi jika diketahui tepat waktu adalah 30%. Sedangkan, pengangkutan yang tepat waktunya tiba di Bandung adalah 70%. Berapa peluang suatu pengangkutan dari Jakarta ke Bandung melalui Cikampek dan tepat waktunya di Bandung? Menurut Anda, dengan menghitung peluangnya agar pengangkutan tersebut tepat waktu, lewat mana yang lebih baik, melalui Ciawi atau Cikampek? Untuk menjawab nomor 10 adalah diketahui A. 40% pengangkutan dari Jakarta ke Bandung lewat Ciawi. B. Peluang pengangkutan Ciawi yang tepat 30%. C. Pengangkutan yang tepat ke Bandung adalah 70%. Yang ditanyakan, lewat mana yang lebih baik yaitu melalui Ciawi atau Cikampek? Jawabannya, untuk menghitung peluang pengangkutan dari Jakarta ke Bandung melalui Cikampek dan tepat waktu tiba di Bandung, kita bisa menggunakan aturan perkalian. Peluang pengangkutan melalui Cikampek adalah 1 dikurang 0,4, hasilnya 0,6. Dan peluang pengangkutan yang tepat waktu tiba di Bandung adalah 0,7. Sehingga, peluang pengangkutan dari Jakarta ke Bandung melalui Cikampek dan tepat waktu tiba di Bandung adalah 0,6 dikali 0,7. Hasilnya 0,42. Peluang pengangkutan melalui Ciawi dan tepat waktu tiba di Bandung adalah 0,4 dikali 0,3 dikali 0,7. Hasilnya 0,084. Sedangkan peluang pengangkutan melalui Cikampek dan tepat waktu tiba di Bandung adalah 0,6 dikali 0,7. Hasilnya 0,42. Dari perhitungan di atas, peluang pengangkutan melalui Cikampek lebih baik karena memiliki peluang lebih tinggi untuk tepat waktu tiba di Bandung. Oleh karena itu, sebaiknya pengangkutan barang dari Jakarta ke Bandung melalui Cikampek agar lebih tepat waktu. Selanjutnya pertanyaan nomor 11, yaitu toko setuju menerima 3, 4, 5, atau 6 order melalui telepon per jam dengan peluang masing-masing, yaitu 0,1, 0,4, 0,3, dan 0,2. Yang ditanyakan adalah bagian A, hitunglah nilai harapan jumlah panggilan order per jam. Yang B, perkirakan jumlah panggilan order setiap minggu atau 50 jam kerja. Untuk menjawab nomor 11 adalah diketahui A. Toko setuju menerima 3, 4, 5, atau 6 order melalui telepon per jam. Yang B. Peluang masing-masingnya adalah 0,1, 0,4, 0,3, dan 0,2. Yang ditanyakan adalah A. Hitunglah nilai harapan jumlah panggilan order per jam. Yang B. Perkirakan jumlah panggilan order setiap minggu atau 50 jam kerja. Untuk menjawab bagian A adalah nilai harapan sama dengan jumlah X dikali PX. Jumlah X-nya adalah 3 dikali 0,1 ditambah 4 dikali 0,4 ditambah 5 dikali 0,3 ditambah 6 dikali 0,2. Sama dengan lagi 0,3 ditambah 1,6 ditambah 1,5 ditambah 1,2. Hasilnya adalah 4,6 order per jam. Jadi, jumlah panggilan order per jam adalah 4,6. Sedangkan bagian B menjawab jumlah panggilan order setiap minggu, yaitu rumusnya adalah nilai harapan dikali 50 jam. Sama dengan 4,6 dikali 50 jam, hasilnya adalah 230 order setiap minggunya atau 50 jam kerja. Selanjutnya pertanyaan nomor 12, yaitu Gramedia cabang Kelapa Gading membeli komputer untuk dijual kembali. Pembelian dilakukan secara bertahap. Tiap-tiap tahapnya 50 komputer. Menurut pengalaman, 96% komputer yang dibeli pada setiap tahapnya itu bagus. Dari informasi terkumpul juga diketahui bahwa peluang 1, 2, 3, dan 4 komputer rusak masing-masing adalah 0,02, 0,01, 0,006, dan 0,004. Pertanyaannya adalah hitung nilai harapan jumlah komputer yang rusak pada suatu tahap pembelian. Untuk menjawab nomor 12 adalah diketahui
A. 50 komputer, B. 96% komputer yang dibeli setiap tahap, C. Peluang 1, 2, 3, dan 4 komputer adalah 0,02, 0,01, 0,006, dan 0,004. Yang ditanyakan adalah hitung nilai-nilai harapan jumlah komputer yang rusak pada suatu tahap pembelian. Jawabannya adalah misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan jumlah komputer yang rusak pada suatu tahap pembelian. Peluang untuk mendapatkan K komputer rusak pada suatu tahap pembelian dapat dihitung dengan menggunakan distribusi binominal dengan parameter. Untuk N-nya atau jumlah komputernya adalah 50 dan P peluangnya adalah 1 dikurang 0,96 yaitu 0,04. Jadinya P dalam kurung X sama dengan K sama dengan C 50, maka dikali 0,0,2 pangkat K dikali 0,01 pangkat 50 dikurang K, yaitu K-nya adalah 1, 2, 3, dan 4. Sama dengan lagi P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan 0,96 pangkat 50. Kemudian, nilai harapan dari jumlah komputer yang rusak pada suatu tahap pembelian dapat dihitung dengan rumus EX sama dengan jumlah K dikali PX untuk K, yaitu sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka nilai harapan jumlah komputer yang rusak pada suatu tahap pembelian adalah sebagai berikut. EX sama dengan 0 dikali 0,96 pangkat 50 ditambah 1 dikali C 50,1 dikali 0,02 pangkat 1 dikali 0,98 pangkat 49 ditambah 2 dikali C 50,2 dikali 0,02 pangkat 2 dikali 0,98 pangkat 48 ditambah 3 dikali C 50,3 dikali 0,006 pangkat 3 dikali 0,994 pangkat 7 ditambah 4 dikali C 50,4 dikali 0,004 pangkat 4 dikali 0,996 pangkat 4. EX sama dengan 0 ditambah 1 dikali 50 dikali 0,02 dikali 0,98 pangkat 49 ditambah 2 dikali 1225 dikali 0,004 dikali 0,98 pangkat 48 ditambah 3 dikali 19.600 dikali 0,000216 dikali 0,994 pangkat 7 ditambah 4 dikali 211.876 dikali 0,000016 dikali 0,996 pangkat 46. Jadi EX-nya adalah 0,98. Untuk nilai harapan jumlah komputer yang rusak pada suatu tahap pembelian adalah sekitar 0,98 komputer. Selanjutnya pertanyaan nomor 13, yaitu pelanggan yang masuk ke toko buku, 80% membeli satu lusin buku tulis. 20%-nya pelanggan membeli buku cetak. 2/3 pelanggan membeli buku cetak, membeli juga 2 buku tulis. Sisanya membeli 40% dari pelanggan yang membeli buku cetak, membeli lagi satu lusin buku tulis untuk dibawa pulang. 60%-nya lagi langsung pulang. Hitunglah nilai harapan jumlah buku yang dibeli setiap pelanggan. Jawabannya adalah diketahui EX atau harapan buku tulis adalah 12 dikali 0,8 sama dengan 9,6. EXC adalah rata-rata pelanggan memberi buku cetak sama dengan 2 dikali 0,6667 sama dengan 1,3334. EXCT adalah rata-rata jumlah buku tulis yang dibeli pelanggan yang beli buku cetak sama dengan 12 dikali 0,4 sama dengan 4,8. Ditanyakan, hitunglah nilai-nilai harapan jumlah buku yang dibeli tiap pelanggan. Jadi, nilai harapan jumlah buku yang dibeli setiap pelanggan adalah EX sama dengan EXT ditambah P cetak dikali EXC ditambah EXCT,
yaitu 9,6 ditambah 0,2 dikali 1,3334 ditambah 4,8. Hasilnya adalah 10,82. Untuk nilai harapan jumlah buku yang dibeli setiap pelanggan adalah 10,82. Selanjutnya pertanyaan nomor 14 yaitu seorang kontraktor membelanjakan $8.000 untuk biaya persiapan sebuah tender pada sebuah proyek. Jika ia memenangkan tender, keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi biaya persiapan tender dan biaya proyek adalah $25.000. Kontraktor tersebut memperkirakan kemungkinan menang dalam tender adalah 15%. Hitunglah MMV keuntungannya. Jawabannya adalah diketahui biaya persiapan tendernya adalah $8.000, keuntungannya $25.000 dan kemungkinan menangnya adalah 15%. Yang ditanyakan adalah hitunglah MMV keuntungannya. Nah, jawabannya itu MMV sama dengan keuntungan dikurang biaya tender dikali kemungkinan. Untuk keuntungannya adalah $25.000 dikurang biaya tendernya adalah $8.000 dan dikali kemungkinannya 0,15 sama dengan $17.000 dikali 0,15 sama dengan $2.550. Jadi MMV keuntungan kontraktor adalah $2.550. Baik, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 15. Soalnya sebagai berikut. Jika sebuah gedung yang telah diasuransikan mengalami kebakaran, maka perusahaan asuransi akan membayar sesuai dengan tingkat kerusakannya. Tingkat pembayaran yang dilakukan dengan peluangnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pembayaran dengan 100%, peluangnya 0,002. Tingkat pembayaran dengan 90%, peluangnya 0,003. Tingkat pembayaran dengan 70%, peluangnya 0,004. Tingkat pembayaran dengan 50%, peluangnya 0,009. Tingkat pembayaran 30%, peluangnya 0,017. Pertanyaannya, misalkan sebuah gedung yang bernilai 100.000 telah diasuransikan, hitunglah EMV yang akan dibayar oleh perusahaan asuransi tersebut pada tahun tertentu. Jawabannya, pertama-tama kita sudah mengetahui untuk menghitung EMV pembayaran yang akan diterima oleh perusahaan asuransi, kita perlu mengalihkan setiap tingkat pembayaran dengan peluangnya. Setelah itu, menjumlahkan hasilnya. Pada soal nomor 15 ditanyakan hitunglah EMV yang akan dibayar oleh perusahaan asuransi pada tahun tertentu. Jawabannya adalah EMV sama dengan buka kurung 100% dikali 0,002 kurung tutup ditambah buka kurung 90% dikali 0,003 kurung tutup ditambah buka kurung 70% dikali 0,004 kurung tutup ditambah buka kurung 50% dikali 0,009 kurung tutup ditambah buka kurung 30% dikali 0,017 kurung tutup sama dengan 0,002 ditambah 0,0027 ditambah 0,0028 ditambah 0,0045 ditambah 0,0051. Hasilnya yaitu 0,01710. Dapat disimpulkan, EMV pembayaran yang akan diterima oleh perusahaan asuransi pada tahun tertentu adalah 1.710. Baik, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 16. Sebuah perusahaan dapat membuat sendiri produknya, kemudian menjualnya ke pasar atau membeli dari grosir lalu menjualnya ke pasar. Permintaan di pasar terhadap produk tersebut bisa tinggi atau rendah. Peluang dan tingkat laba yang diperoleh untuk dua kemungkinan keadaan pasar ditunjukkan pada tabel berikut ini. Bisa dilihat tabelnya seperti ini. Pertanyaannya A. Hitunglah besarnya EMV bila perusahaan tersebut membuat produknya sendiri dan jika perusahaan tersebut membeli produk dari grosir. B. Hitung koefisien variasi membuat sendiri dan membeli dari grosir. Jawabannya diketahui. Untuk menghitung EMV pembayaran yang akan diterima oleh perusahaan asuransi, kita perlu mengalihkan setiap tingkat pembayaran dengan peluangnya. Kemudian menjumlahkannya. Jawab A. Hitunglah besarnya EMV bila perusahaan tersebut membuat produknya sendiri dan jika perusahaan tersebut membeli produk dari grosir. Nah, kita bisa membuat tabel seperti ini. Jadi, untuk menemukan EMV itu
Caranya peluang dikalikan payoff sama dengan AMV-nya di permintaan tinggi dan permintaan rendah ditambahkan. Jadi jika ditambahkan itu berarti 30 ditambah 2 sama dengan 32. Dan selanjutnya kalau membeli dari grosir sama caranya, peluang dikali playoff sama dengan AMV terus ditambah sama yang bawahnya permintaan tinggi ditambah permintaan rendah. Jadi 21 tambah 10 sama dengan 31. Jadi dapat disimpulkan untuk besarnya AMV membuat sendiri itu ada 32 dan membeli dari grosir AMV-nya itu 31. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 17. Seorang pengusaha buku memprediksi permintaan akan buku dengan peluangnya masing-masing sebagai berikut. Banyaknya permintaan yang 100, peluangnya 0,4, biaya percetakannya 250. Banyaknya permintaan 200, peluangnya 0,3, biaya percetakannya 400. Banyaknya permintaan 300, peluangnya 0,3, biaya percetakannya 550. Buku tersebut dijual dengan harga 5 per eksemplar. Bila tidak terjual dalam jangka waktu 3 bulan, buku tersebut tidak bernilai lagi. Namun, bila peminatnya lebih tinggi dari penawarannya masih dimungkinkan menambah cerakan atau cetakan kedua sebesar 100 atau 200 eksemplar dengan menggunakan kriteria EMV laba. Berapa bukukah yang seharusnya dicetak? Jawabannya diketahui. Untuk menghitung EMV laba, kita perlu mengalihkan setiap kemungkinan permintaan dengan peluangnya dan kemudian menghitung laba yang dihasilkan untuk setiap kemungkinan permintaan. Kemudian kita akan menentukan EMV untuk setiap opsi pencetakan tambahan dan membandingkannya untuk menentukan jumlah buku yang harus dicetak. Pada soal nomor 17 ditanyakan dengan menggunakan kriteria EMV laba berapa buku yang seharusnya dicetak. Jawabannya, pertama kita hitung keuntungan yang diharapkan untuk setiap pilihan. Pertama, 1. Jika dicetak 100 buku, permintaan 100 sama dengan keuntungan adalah 100 kali 5 kurang 250 sama dengan 250. Yang kedua, jika dicetak 200 buku, permintaan 200 sama dengan keuntungan adalah 100 kali 5 dikurang 250 sama dengan 250. Yang ketiga, jika dicetak 300 buku, permintaan 300, keuntungannya adalah 100 kali 5 dikurang 250 sama dengan 250. Jika dicetak 100 buku, permintaan 100, keuntungan adalah 100 dikali 5 dikurang 400 sama dengan 100. Jika dicetak 200 buku, permintaan 200 sama dengan keuntungan adalah 200 kali 5 kali 400 sama dengan 600. Jika dicetak 300 buku, permintaan 300, keuntungannya adalah 200 kali 5 dikurang 400 sama dengan 600. Jika dicetak 300 buku, permintaan 100 sama dengan keuntungannya adalah 100 kali 5 dikurang 550 sama dengan min 50 atau rugi. Jika dicetak 300 buku, permintaan 200, keuntungannya adalah 200 kali 5 dikurang 550 sama dengan 350. Jika dicetak 300 buku, permintaan 300, keuntungannya adalah 300 kali 5 dikurang 550 sama dengan 950. EMV untuk setiap pilihan. 1. Jika dicetak 100 buku, EMV sama dengan buka kurung 0,4 dikali 250 kurung tutup ditambah kurung buka kurung 0,3 dikali 250 kurung tutup ditambah 0,3 kali 250 kurung tutup sama dengan 250. Jika dicetak 100 buku, EMV sama dengan 0,4 dikali 100 kurung tutup ditambah buka kurung 0,3 dikali 600 kurung tutup ditambah 0,3 dikali 600 kurung tutup sama dengan 360. Jika dicetak 100 buku, EMV sama dengan buka kurung 0,4 min 50 kurung tutup ditambah 0,3 dikali 350 kurung tutup ditambah kurung buka 0,3 dikali 950 kurung tutup sama dengan 340. Jadi dapat disimpulkan pilihan terbaik adalah cetakan 200 buku karena memiliki EMV laba yang lebih tinggi. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 18. Tanpa promosi, sebuah produk mempunyai peluang sukses di pasaran sebesar 50%. Jika dilakukan promosi, peluang sukses menjadi 80%. Biaya promosi biasanya adalah 5.000. Bila produk tersebut sukses di pasaran, maka akan mendapat penerimaan atau revenue sebesar 50.000. Tetapi bila tidak sukses di pasaran, penerimaan menjadi 20.000. Pertanyaannya adalah A. Dengan menghitung EMV laba, apakah perusahaan tersebut sebaiknya melakukan promosi?
B. Hitunglah resiko mana yang lebih besar atau berdasarkan koefisien variasinya. Jawabannya bagian A. Diketahui biaya promosi dibagi 5.000, peluang tanpa promosi dibagi 50% sama dengan 0,5, peluang dengan promosi dibagi 80% sama dengan 0,8, revenue sukses dibagi 50.000, revenue tidak sukses dibagi 20.000. Pada soal nomor 18 ditanyakan EMV laba. Jawabannya EMV laba tanpa promosi sama dengan buka kurung 0,5 dikali 50.000 kurung tutup ditambah buka kurung 0,5 dikali 20.000 kurung tutup sama dengan 35.000. EMV laba tanpa promosi sama dengan 0,8 kali 50.000 min 5.000 kurung tutup ditambah buka kurung 0,8 dikali 20.000 kurung tutup dikurang buka kurung 0,8 dikali 20.000 min 5.000 kurung tutup. Jadi sama dengan 35.000 ditambah 11.000 sama dengan 46.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa laba dengan promosi lebih besar daripada laba tanpa promosi. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan pemasaran dengan promosi. Selanjutnya jawaban nomor 18 bagian B. Diketahui biaya promosi bagi 5.000, peluang tanpa promosi dibagi 50% sama dengan 0,5, peluang dengan promosi dibagi 80% sama dengan 0,8, revenue sukses dibagi 50.000, revenue tidak sukses dibagi 20.000. Yang ditanyakan pada bagian B ini nilai rata-rata dan simpangan baku. Jawab. Jika menggunakan promosi, N sama dengan 50.000, simpangan baku sama dengan buka kurung 50.000 min 5.000 kurung tutup dikali akar 8 dikali akar 0,2 sama dengan 56,998. Koefisien variasinya yaitu buka kurung 17.320,51 per 50.000 kali 100% sama dengan 34,64%. Jika tidak menggunakan promosi, N sama dengan 50.000, simpangan baku sama dengan buka kurung 20.000 min 5.000 kurung tutup dikali akar 0,5 dikali akar 0,5 sama dengan 10.606,60. Koefisien variasinya yaitu buka kurung 10.606,60 per 20.000 dikali 100% sama dengan 53,03%. Dapat disimpulkan berdasarkan hitungan tersebut, risiko yang lebih tinggi adalah tidak menggunakan promosi dengan koefisien variasi 53,03%. Ini menunjukkan bahwa penerimaan yang dihasilkan dari opsi ini lebih bervariasi dan lebih beresiko. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 19. Seorang penjaga toko mempunyai peluang 10% untuk menjual produk pada kunjungan setiap pelanggan. Jika pada suatu saat ada 15 orang pelanggan berkunjung, hitunglah. A. Peluang kurang dari 3 produk terjual. B. Peluang paling sedikit 1 produk terjual. C. Tidak ada produk yang terjual. Jawabannya diketahui N sama dengan 15, P sama dengan 10% sama dengan 0,1, Q sama dengan 0,3 atau peluang produk terjual. Ditanya A. Peluang kurang dari 3 produk terjual. B. Peluang paling sedikit 1 produk terjual. C. Tidak ada produk terjual. Jawab A. X sama dengan 3 atau peluang produk terjual. Rumus sama dengan P buka kurung X tutup kurung N per X tanda seru buka kurung NX tutup kurung P akar X Q akar N min X. P sama dengan buka kurung X sama dengan 3 tutup kurung sama dengan 15 per 3 tanda seru titik 12 tanda seru buka kurung 0,1 kurung tutup akar 3 buka kurung 0,3 tutup kurung akar 12 sama dengan 3,33. Jadi dapat disimpulkan untuk peluang kurang dari 3 produk terjual ialah 3,33. Selanjutnya saya akan membahas bagian B. Dalam kaitannya dengan pertanyaan B, maka X lebih besar sama dengan 1. P buka kurung X lebih besar sama dengan 1, kurung tutup sama dengan 1 min P buka kurung X lebih kecil 1, kurung tutup sama dengan 1 min buka kurung P buka kurung X sama dengan 0 tutup kurung ditambah P buka kurung X sama dengan 1 tutup kurung P buka kurung X sama dengan 0 tutup kurung sama dengan 15 per 0 tanda seru titik 15 tanda seru buka kurung 0,1 kurung tutup akar 0
buka kurung 0,3 kurung tutup angka 15 sama dengan 1,435. Maka P buka kurung X lebih besar sama dengan 1 min 1,435 sama dengan 0,435. Selanjutnya untuk kasus C, dalam hal ini X lebih kecil sama dengan 0. Jadi P buka kurung X lebih kecil sama dengan 0. Kurung tutup sama dengan P buka kurung X sama dengan 0. Kurung tutup sama dengan 1,435. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 20. Sebuah perusahaan di Jakarta mempunyai 4 mobil operasional. Peluang setiap mobil dapat digunakan adalah 0,75. Jika ada sebuah order yang membutuhkan mobil, berapa peluang ada mobil yang tersedia? Jawabannya diketahui. Kita dapat mengasumsikan bahwa penggunaan mobil operasional adalah kejadian sukses dan peluangnya 0,75. Sebaliknya, kejadian bahwa mobil tidak dapat digunakan adalah kejadian gagal dan peluangnya adalah 1 min 0,75 sama dengan 0,25. Peluang bahwa tidak ada mobil yang tersedia adalah peluang bahwa keempat mobil tidak dapat digunakan, yaitu 0,25 dikali 0,25 dikali 0,25 dikali 0,25 sama dengan 0,0039. Peluang bahwa setidaknya ada satu mobil yang tersedia adalah 1 dikurang atau peluang bahwa tidak ada mobil yang tersedia. Jadi sama dengan 1 dikurang 0,0039 sama dengan 0,9961. Jadi peluang bahwa setidaknya ada satu mobil yang tersedia itu sebesar 99% atau 0,9961. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 21. Pertanyaannya, sebuah bot olahraga pancing menangkap 3 ikan tuna dalam 5 hari. Jika diasumsikan penangkapan ikan tuna ini mengikuti distribusi Poisson, hitunglah: A. Peluang menangkap 2 ikan tuna dalam 3 hari. B. Peluang tidak mendapat ikan tuna dalam sehari. Jawabannya, pertama-tama saya akan membahas bagian A. Peluang menangkap 2 ikan tuna dalam 3 hari. Diketahui N sama dengan 0,6 atau rata-rata jumlah kejadian sukses. X sama dengan jumlah kejadian sukses yang ingin dihitung peluangnya. Yang ditanyakan adalah peluang menangkap 2 ikan tuna dalam 3 hari. P buka kurung X sama dengan 2 tutup kurung sama dengan buka kurung N X titik E buka kurung min N kurung tutup dibagi X. P buka kurung X sama dengan 2 kurung tutup sama dengan 0,62 titik E buka kurung min 0,6 kurung tutup bagi 2 sama dengan 0,144 atau 14%. Jadi peluang menangkap 2 ikan tuna dalam 3 hari sebesar 15%. Selanjutnya saya akan membahas bagian B. Peluang tidak mendapat ikan tuna dalam sehari. Diketahui N sama dengan 0,6 sama atau rata-rata jumlah kejadian yang sukses. X sama dengan jumlah kejadian sukses yang ingin dihitung peluangnya. Yang ditanyakan, peluang tidak mendapat ikan tuna dalam sehari. P buka kurung X sama dengan 0 kurung tutup sama dengan buka kurung N X titik E buka kurung min N kurung tutup bagi X. P buka kurung X sama dengan 2 kurung tutup sama dengan 0,62 titik E kurung buka min 0,6 kurung tutup bagi 0 sama dengan 0,5488 atau 54,88%. Jadi peluang tidak mendapat ikan tuna dalam sehari adalah sebesar 54,88%. Soal nomor 22. Sebuah perusahaan komputer akan membeli satu lot berisi 500 buah transistor dari supplier. Sebelum mengadakan pembelian, diambil sampel sebanyak 24 buah transistor untuk diperiksa kondisinya. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 3 atau lebih transistor rusak, maka transistor tersebut akan dikembalikan lagi kepada supplier. Jika setiap satu lot transistor ini ternyata berisi 25 buah transistor yang rusak, berapa peluang transistor tersebut diterima? Dari soal tersebut sudah diketahui bahwa ada satu lot berisi 500
transistor. Yang kedua yaitu diambil ada 24 sampel, ada 3 atau lebih transistor yang rusak, satu lot berisi 25 transistor yang rusak. Nah, ditanyakan berapa peluang transistor yang diterima? Jawabannya yaitu di sini sudah ada N-nya 24, P-nya 0,5, NP-nya itu 1,2. Nah, di sini rumusnya P0 sama dengan 1,2 kali E pangkat min 1,2 sama dengan 0,3. Soal nomor 23 yaitu sebuah organisasi sosial membutuhkan pekerja sukarela. Organisasi ini menghubungi masyarakat sekitarnya melalui telepon. Atas dasar pengalaman mereka, diketahui 15% masyarakat potensial untuk setuju menjadi tenaga sukarelawan. Jika organisasi tersebut menghubungi 100 orang anggota masyarakat, berapa peluang paling sedikit 20 orang yang bersedia menjadi tenaga sukarelawan dan berapa peluang kurang dari 10 orang yang bersedia? Di sini diketahui bahwa ada 15% potensial yang setuju dan 100 orang yang dihubungi. Nah, yang ditanyainnya yaitu peluang paling sedikit 20 orang yang bersedia dan peluang kurang dari 10 orang yang bersedia. Jawabannya yaitu di sini ada rata-ratanya ada 15, terus standar deviasinya itu ada N akar dari NPQ. Situ hasilnya adalah 3,5. Nah, Q-nya itu ada 1 kurang 0,15. Hasilnya 0,85. Dengan menggunakan pendekatan distribusi peluang normal pada distribusi binomial, hasilnya yang didapat yaitu ada 89%. Untuk jawaban yang B, untuk nomor B juga menggunakan pendekatan distribusi peluang normal pada distribusi binomial yang mendapatkan hasilnya yaitu 99%. Soal selanjutnya yaitu kedatangan nasabah sebuah bank diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, yaitu rata-rata 3 pelanggan setiap menit. Hitunglah 1. Peluang kedatangan pelanggan berikutnya adalah 20 menit kemudian. Yang kedua, peluang kedatangan seorang pelanggan. Di sini diketahui bahwa ada rata-rata 3 pelanggan datang setiap menitnya. Yang ditanyakan yaitu peluang kedatangan pelanggan berikutnya yaitu 2 menit kemudian dan peluang kedatangan seorang pelanggan. Dalam soal ini kita bisa menggunakan distribusi peluang Poisson. Yang A itu jawabannya ada 0,224. Yang B yaitu jawabannya 0,0149. Selanjutnya yaitu ada soal nomor 25. Di sini diketahui bahwa rata-ratanya yaitu 160 cm dan standar deviasinya yaitu 8 cm. Yang ditanyakan, yang pertama, jika pintu 170 cm, berapa persen orang yang dapat melewati pintu? Yang kedua, jika pintu 159 cm, berapa persen orang yang dapat melewati pintu? Yang ketiga, berapa sentimeter tinggi pintu jika 99 orang lewat tanpa menunduk? Yang terakhir, menambah ukuran 1 cm pintu tambah sama dengan 700 perak. Penerimaan tetap yaitu 145.000. Berapa persen orang dewasa yang bisa melewati pintu tanpa harus menunduk pada saat perusahaan menentukan tingkat laba dari sebuah pintu sebesar 23.000? Jawaban yang pertama yaitu menggunakan pendekatan distribusi peluang normal pada distribusi binomial yang mendapatkan hasil 11%. Yang B yaitu juga dengan menggunakan pendekatan distribusi peluang normal pada distribusi binomial yang mendapatkan hasil 57%. Untuk jawaban yang ketiga, kita dapat lihat dari tabel distribusi normal standar, Z-core yang menandakan 99% area di bawahnya adalah sekitar 2,33. Maka nilai X yaitu 178,64. Jadi, tinggi pintu yang harus dibuat sekitar 179 cm agar 99% orang dewasa bisa melewati pintu tanpa menunduk. Soal nomor 26 yaitu peluang sebuah produk baru laku terjual di pasar adalah 0,5. Bila ada 100 unit produk baru diluncurkan di pasar, hitunglah peluang 1 lebih dari 50% terjual, yang kedua lebih tepat 75 unit terjual, yang ketiga terjual hanya 25 unit. Dari soal tersebut diketahui bahwa produk terjual yaitu 0,5, 100 unit baru diluncurkan. Yang ditanyakan yaitu ada peluang jika lebih dari 60%, peluang jika tepat unit 75 yang terjual, peluang terjual hanya 25 unit.
Dengan menggunakan pendekatan distribusi peluang normal pada distribusi binomial, didapatkan hasil dari pertanyaan yang pertama, yaitu ada 0,9821. Pertanyaan yang kedua mendapatkan hasil 0,0000297. Lalu untuk soal yang terakhir mendapatkan hasil 0,999. Soal ke-27 yaitu dalam suatu partai yang terdiri dari 2.500 produk, terdapat 20 produk yang cacat. Bila dari partai tersebut mengambil 100 produk secara acak, berapa peluang yang tidak dapat dicatat menurut pendekatan binom dan menurut pendekatan Poisson? Apakah pendekatan keduanya memberikan hasil yang berbeda? Jawaban yang pertama yaitu dengan menggunakan pendekatan binom mendapatkan hasil 0,330. Lalu dengan menggunakan distribusi Poisson mendapatkan hasil 0,449. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh peluang tidak ada produk cacat sebesar 0,330 dengan pendekatan binom dan 0,449 dengan pendekatan Poisson. Maka dari itu, hasil dari kedua pendekatan tersebut berbeda. Soal yang terakhir yaitu, pada suatu perusahaan, 25% karyawan dikategorikan sebagai karyawan yang merupakan pekerja baik. Jika dipilih 15 orang karyawan secara acak, gunakan pendekatan normal untuk menghitung peluang 4 orang karyawan masuk ke dalam kategori yang baik. Dari soal tersebut, diketahui bahwa A. 25% karyawan pekerja baik, yang B. dipilih 15 orang secara acak. Yang ditanyakannya yaitu A. dengan menggunakan normal hitung peluang 4 orang karyawan masuk ke kategori baik. Dengan menggunakan peluang normal, didapatkan hasil Z yaitu minus 0,44. Maka hasil peluangnya yaitu 22,5%.